Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang Partai Komunis Provinsi Hubei Tiongkok mengklaim bahwa semua kota dan kabupaten kecuali Wuhan diklasifikasikan sebagai risiko rendah hingga sedang. Sementara itu, Kabupaten Hunchun di Hubei mulai secara bertahap membuka blokir. Namun pada Jumat 13 Maret pagi, seorang wanita di Kabupaten Hunchun dilaporkan jatuh di pinggir jalan dan tidak ada yang berani membantunya. Mari simak berita selengkapnya. Partai Komunis Provinsi Hubei Tiongkok secara resmi mengumumkan penilaian tingkat risiko penyakit di kota-kota dan kabupaten yang diatur oleh provinsi pada hari Jumat 13 Maret lalu. Otoritas Hubei itu mengklaim bahwa semua kota dan kabupaten kecuali Wuhan diklasifikasikan sebagai risiko rendah hingga sedang. Sehari sebelumnya, Kabupaten Hunchun di Hubei mulai secara bertahap membuka blokir. Namun pada Jumat 13 Maret pagi, seorang wanita di Kabupaten Hunchun dilaporkan jatuh di pinggir jalan dan tidak ada yang berani membantu. Netizen khawatir bahwa pejabat Partai Komunis Tiongkok secara artifisial akan menciptakan ilusi epidemi terkontrol yang dapat menyebabkan terulangnya epidemi tersebut. Kao Fei, seorang netizen dari Kabupaten Hunchun Hubei, memposting video di Twitter pukul 8.16 pada 13 Maret. Layar video menunjukkan bahwa seorang wanita berjaket merah jatuh di sisi jalan tempat orang datang dan pergi. Orang-orang yang lewat di dekatnya berhenti untuk menonton, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. Kao Fei mengatakan dalam sebuah postingannya bahwa insiden itu terjadi di dekat teater film Hunchun. Menurutnya, dia tidak tahu apakah itu penyakit ini merujuk pada pneumonia Wuhan COVID-19, semua orang takut. Postingannya juga mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya, yakni pada 12 Maret, Kabupaten Hunchun baru saja mengumumkan pembukaan pemblokiran bertahap. Banyak orang di kota itu menyalakan petasan untuk merayakannya, dan kebanyakan dari mereka berkumpul untuk mengobrol dan bermain kartu di desa tanpa mengenakan masker. Kemudian klip video lain diposting di akun klub senjata lama, yakni Old Gun Club, menunjukkan bahwa wanita berbaju merah itu diusung di ambulan kecil oleh beberapa pria yang mengenakan masker yang diduga sebagai petugas polisi. Wanita itu tampak lemah dan tidak bisa berdiri sendiri. Kedua video menarik perhatian dan menimbulkan diskusi netizen lainnya. Netizen berkomentar, bahkan jika itu bukan periode yang luar biasa, tidak ada yang akan berani menolong karena mereka takut tertabrak seperti porselen. Mungkin ini disebabkan oleh COVID-19. Anda dapat menghubungi 110 agar polisi dapat menanganinya. Netizen lain berkomentar, segera akan ada gelombang baru wabah lagi. Netizen juga mengeluarkan permohonan kepada netizen lain. Tolong minta teman-teman di daerah lain di dinding luar untuk meneruskan dan mempublikasikan informasi epidemi lokal dan menjadikannya perhatian publik dunia. Selanjutnya, Kao Fei mengunggah video yang mengatakan bahwa kendali ketat di kota Qingxi di Kabupaten Hunchun dilanjutkan lagi hari itu, dan semua toko di jalan Qingxi ditutup. Jari Kao Fei, mungkin terjadi masalah lagi. Pada hari 13 Maret, pejabat Provinsi Hubei secara resmi merilis hasil penilaian terbaru dari kota-kota provinsi dan tingkat risiko penyakit kabupaten. Diumumkan bahwa pada 12 Maret jam 24.00 ada 63 kota dan kabupaten berisiko rendah di Provinsi Hubei, 12 kota dan kabupaten berisiko menengah, dan 1 kota dan kabupaten berisiko tinggi. Kota Wuhan adalah satu-satunya kota berisiko tinggi. Kabupaten Hunchun diklasifikasikan sebagai kategori berisiko rendah. Dapat dipahami belum lama ini, seorang lelaki berusia 36 tahun di Wuhan yang telah dipulangkan dari rumah sakit kabin persegi kembali ke tempat pengamatan karantina dan meninggal mendadak pada 2 Maret. Penyebab kematian yang ditentukan oleh institusi medis adalah pneumonia infeksi khusus yang parah, yaitu pneumonia Wuhan. Setelah berita itu diungkapkan di komunitas online, itu mengangkat pertanyaan publik tentang apakah standar dipulangkan untuk pasien dengan pneumonia Wuhan virus corona COVID-19 yang dibuat oleh otoritas Wuhan terlalu longgar. Namun semua laporan terkait kemudian dihapus atau dihilangkan. Beberapa minggu lalu, beberapa rumah sakit kabin persegi di Wuhan telah melaporkan bahwa pasien telah dites sembuh dan dipulangkan, kemudian dinyatakan terinfeksi positif
virus lagi. Seseorang yang bertanggung jawab atas rumah sakit Xiang'an Fangchai juga telah mengkonfirmasi kepada media bahwa menurut perintah, pencegahan epidemi kota Wuhan terkontrol. Akan tetapi ada lebih banyak orang yang baru saja keluar dari rumah sakit di Wuhan dan kembali dirawat di rumah sakit. Dalam beberapa hari terakhir, diduga bekerja sama dengan pengumuman resmi Komunis Tiongkok tentang pabrik dibuka kembali dan para pekerja kembali ke pekerjaan. Ke-14 rumah sakit kabin persegi di Wuhan telah ditutup. Sebuah laporan media pemerintah pada 10 Maret menyatakan bahwa pasien di 14 rumah sakit kabin persegi di Wuhan telah dibersihkan. Tetapi media resmi tidak mengatakan apa-apa tentang keberadaan lebih dari 10.000 pasien di rumah sakit itu. Orang-orang lokal khawatir bahwa Komunis Tiongkok sekali lagi mengabaikan kehidupan rakyatnya demi tujuan politik. Perlu dicatat bahwa pakar virologi Jerman, Russell Weller, menjawab pertanyaan media pada konferensi pers yang diadakan oleh pemerintah Jerman pada 11 Maret dengan terus terang menyatakan bahwa isolasi yang kuat tidak berarti bahwa virus akan hilang. Setelah pemerintah Tiongkok membuka kembali tindakan karantina yang kuat, jumlah kasus baru akan meningkat lagi. Diperkirakan akan ada beberapa gelombang epidemi di Tiongkok, tetapi masih tidak dapat diprediksi kapan gelombang puncak berikutnya dan skala berapa besar yang akan muncul kembali. Otoritas virologi Jerman Drosten juga menunjukkan dalam program wawancara lokal tentang virus corona Wuhan COVID-19 pada hari yang sama. Dari sudut pandang epidemiologis, setelah Komunis Tiongkok melakukan pencabutan terhadap tindakan karantina wajib saat ini, dengan kehidupan publik Tiongkok mengalami pemulihan bertahap, rantai infeksi coronavirus Wuhan COVID-19 pasti akan diaktifkan kembali dan dapat dipastikan bahwa kasus baru akan terjadi lagi di Tiongkok.